Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu mengajar tentang kelas 10 ya. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya untuk anak-anak. Kemarin tentang belajar tentang namanya produk grafika ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya untuk anak-anak untuk terlebih dahulu membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, apa kabar anak-anak semuanya? Tentu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin Allahumma amin. Oke, untuk di sini materinya hari ini yaitu perancangan produk grafika. Ibu mengajar tentang kelas 10 ya. Lalu di sini ada namanya identifikasi masalah ya. Nah, di sini ada namanya perancangan produk, yaitu bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan dalam hal produk grafika. Nah, lalu produk grafika bertujuan untuk memberikan informasi dan keindahan. Lalu maka permasalahan adalah sebuah informasi atau keindahan. Lalu ada namanya proses perancangan diawali dengan informasi yang dibutuhkan dalam informasi yang akan diberikan. Lalu ada di sini ada namanya yang kedua, mencari solusi dengan curah pendapat. Langkah selanjutnya adalah mencari ide sebagai solusi dari sebuah masalah tersebut ya. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adalah cara yang dilakukan adalah dengan curah pendapat atau yang disebut dengan brainstorming ya. Yang dilakukan dengan secara kelompok yaitu untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya dilakukan secara individu tidak akan terbentuknya beragam-ragam ide-ide ya. Makanya dilakukan untuk dengan cara berkelompok. Jadi ide-idenya itu dapat dikembangkan secara beragam dan sebanyak-banyaknya. Lalu beri juga kesempatan untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun ya. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam sketsa. Lalu kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman atau yang lain ya. Boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya. Dan jangan lupa mencatat ide yang muncul atau yang baru ya. Yang ketiga ada namanya rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi ya? Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknik. Di antaranya yang pertama itu ada namanya material dan bahan apa saja yang digunakan. Lalu yang kedua ada teknik apa saja yang akan digunakan untuk produksi. Lalu ada bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang keempat yaitu dan pertanyaan lainnya yang memastikan bahwa rancangan yang dibuat dapat berfungsi baik dan dapat diproduksi. Di sini juga rasionalisasi ini ada namanya kelancaran produksi juga ditentukan pula oleh cara kerja yang memperhatikan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Upaya kesehatan dan keselamatan kerja dibuat berdasarkan bahan, alat, dan proses produksi yang digunakan ya. Nah, pada produksi grafika pada umumnya menggunakan bahan kimia yang dapat berbahaya bagi kulit dan pernafasan.
Maka dari itu pekerja harus menggunakan seperti sarung tangan dan masker agar terhindar dari bahan kimia. Selain itu juga alat keselamatan kerja yang tak kalah penting adalah sikap suatu kerja ya. Pertama yaitu harus berhati-hati, lalu kerjanya rapi, teliti dan penuh konsentrasi. Lalu ada namanya produk grafika. Di sini ada namanya tahap persiapan produk grafika. Tahapan persiapan terdiri dari persiapan bahan, alat, dan tempat kerja ya, termasuk alat keselamatan kerja yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada namanya pada produksi grafika dengan menggunakan teknik sablon. Ini adalah salah satu contoh, ibu kasih tahu ya, ini menggunakan teknik sablon. Peralatan yang dibutuhkan adalah screen dan rectal dan cat dan pengencer cat ya. Cat yang dibutuhkan bergantung dari desain dan teknik pewarnaan yang akan digunakan. Lalu teknik sablon dapat menggunakan teknik blok warna yang menggunakan acuan cetak sejumlah warna yang diinginkan. Teknik lain adalah serupa dengan offset ya, ialah menggunakan prinsip CMYK, yaitu 3 warna dan hitam. Jadi 3 warna ini terserah kalian warnanya apa, atau merah, kuning, hijau, atau biru, merah, coklat ya. Nah, dan yang terakhir adalah hitam, itu disebut dengan prinsip CMYK. Nah, lalu ada namanya tahap selanjutnya adalah pembuatan acuan cetak. Lalu acuan cetak dibuat bergantung pada desain dan teknik yang dipilih. Pada penggunaan teknik sablon dengan acuan cetak pada screen beremulsi dipersiapkan sejumlah warna yang diinginkan. Nah, ibu sebutkan tadi CMYK ya, 3 warna dan warna hitam. Lalu sini ada namanya kemasan. Kemasan produk grafika yaitu berfungsi untuk melindungi produk dari kerusakan serta memberikan kemudahan membawa dari lokasi produksi hingga sampai ke konsumen ya. Nah, di sini kalau berbicara tentang kemasan ini banyak tipenya ya. Ada namanya kemasan plastik, ada dari koran, dan yang lain-lain. Nah, fungsi dari kemasan ini juga didukung oleh pemeliharaan material ya, baik bentuk, warna, teks, dan grafis yang tepat ya. Nah, apa sih fungsi dari kemasan ini juga untuk menambah daya tarik dan sebagai identitas atau brand dari sebuah produk ya. Lalu ada material yang digunakan untuk membuat kemasan ya, beragam bergantung dari produk yang akan dikemasnya ya, tergantung dari produksinya, maukah itu menggunakan kertas atau plastik ya. Lalu produk yang mudah rusak harus menggunakan kemasan yang memiliki material yang berstruktur atau yang lebih kuat. Nah, lalu di sini ada namanya perhitungan biaya produksi. Apa sih perhitungan biaya produksi? Nah, di sini ada namanya biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead ya. Nah, di sini ada namanya biaya yang termasuk biaya overhead adalah sebagai berikut, yaitu biaya listrik, bahan bakar minyak, benang, jarum, dan lem ya, dan lain-lainnya itu termasuk biaya overhead ya. Lalu di sini ada namanya pemasaran langsung.
Apa sih pemasaran langsung? Adalah promosi dan penjualan yang dilakukan secara langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Jadi langsung ya, tidak melalui orang ketiga, lalu menemui orang pertama ya. Ini yang disebut dengan pemasaran langsung ya. Nah, lalu sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau disebut dengan single level marketing atau multi level marketing ya. Lalu di sini penjualan satu tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Lalu di sini ada namanya pengelompokan penjualan ya. Sekelompok penjualan terdiri dari beberapa tingkatan. Nah ya, tingkatannya yaitu yang pertama ada namanya sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjualan yang disebutkan tadi yaitu multi level marketing ya. Lalu yang kedua adanya perusahaan yang memiliki usaha di bidang penjualan langsung atau disebut dengan direct selling, baik yang menggunakan single level maupun multi level marketing ya. Wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung. Kemarin sudah pernah belajar namanya surat menyurat ya, ada HO, ada situ dan lain-lainnya ya. Lalu di sini ada namanya izin tersebut dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan yaitu nomor 32 tahun 2008. Oke, itulah materi untuk hari ini untuk kelas 10. Di sini ada namanya soal-soal kalian ya. Ada 2 soal. Yang pertama yaitu sebutkan fungsi dari kemasan. Yang kedua, apa saja yang termasuk biaya overhead? Seperti biasa ya, untuk penugasan dikumpul paling lambat itu Ibu tunggu hari Minggu. Lalu untuk yang melalui daring atau WA, Ibu tunggu hari inilah ya. Jadi itulah materi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.